Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfira Nisa dari Manajemen MJ 401. Saya akan mempresentasikan untuk UTS Perekonomian Indonesia. Pendahuluan, middle income trap adalah sebuah fenomena yang membuat sebuah negara mengalami stagnasi sehingga terjebak dalam kondisi yang membuat mereka tidak dapat maju ke atas karena tidak kompetitif di bidang industri atau jebakan pendapatan kelas menengah merupakan sebuah fenomena menghilangnya kemampuan kompetisi beberapa sektor industri yang berada di negara dengan pendapatan menengah dan terlihat mengkhawatirkan. Penyebab middle income trap yaitu transformasi ekonomi seperti kebijakan dalam sektor manufaktur untuk memperjualbelikan barang setengah jadi. Sektor manufaktur, sektor negara bisa terjerumus di dalam jebakan pendapatan kelas menengah. Biaya upah dan produksi yang semakin meningkat, negara dapat menemui fenomena ini berlangsung ketika pada lonjakan biaya produksi. Dan ada juga penyebabnya, yaitu dikarenakan fenomena ini sering menghambat pertumbuhan negara dengan pendapatan menengah untuk meningkatkan statusnya menjadi negara dengan pendapatan tinggi. Middle income trap terjadi karena adanya pertumbuhan ekonomi yang stagnan mengakibatkan perlu adanya interaksi kebijakan moneter dan fiskal. Dalam menghadapi fenomena middle income trap, kebijakan pemerintah dan bank sentral selaku pemegang otoritas kebijakan fiskal dan moneter. Interaksi dari kebijakan moneter serta fiskal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam hal mencegah middle income trap pada masa yang akan datang. Hasil estimasi menggunakan analisis error correction model ASM untuk mengetahui hubungan output gap yang dipengaruhi oleh government expenditure, investasi luar negeri, jumlah uang beredar, dan suku bunga. Penggunaan analisis ASM memberikan hasil yang beragam tentang hubungan output gap yang dipengaruhi oleh government expenditure, investasi luar negeri, jumlah uang beredar, dan suku bunga. Pada pengujian menggunakan analisis error correction model (ESM), menemukan bahwa pada variabel suku bunga memiliki pengaruh positif signifikan pada output gap, sedangkan government expenditure memiliki pengaruh negatif signifikan pada output gap dalam jangka pendek. Pada jangka forward direct investment memiliki pengaruh positif serta tidak signifikan pada output. Uang yang beredar memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan pada output gap. Panjang variabel foreign direct investment, government expenditure, suku bunga beredar memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan pada output gap. Indonesia mempunyai potensi besar untuk tidak terperangkap dalam middle income. Sumber daya manusia Indonesia yang sedang berada dalam bonus demografi merupakan modal utama Indonesia untuk tumbuh pesat. Namun demikian, harmonisasi antara sektor industri, sektor pendidikan, dan sektor tenaga kerja masih perlu ditingkatkan. Dominasi sektor tenaga kerja Indonesia yang hanya lulusan SMA dengan skill rendah serta upah yang murah merupakan kendala untuk menuju produktivitas yang tinggi. Kebijakan sektor tenaga kerja perlu diarahkan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Banyaknya negara yang terperangkap dalam middle income memberikan bukti bahwa upaya untuk menjadi negara high income bukan yang mudah. Sebagiannya kebijakan lebih diarahkan pada lower middle income trap untuk menuju ke dalam kelompok negara upper middle income. Peningkatan pendapatan secara bertahap menuju kelompok negara upper middle income akan menjadi lebih realistis diperkirakan pada tahun 2025 yang hanya tinggal satu dasawarsa lagi. Indonesia sudah lepas dari lower middle income dan beralih status masuk ke dalam kelompok upper middle income. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.